Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah hari ini, hari Selasa, tanggal 30 April 2024. PKS ada kabar ingin bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, ingin mengikuti jejak Partai Koalisi 01. Partai Koalisi 01 kan ada PKS, ada Nasdem, ada PKB. Nasdem dan PKB dipastikan akan bergabung bersama koalisinya Pak Prabowo. Nah, PKS ini belum pasti. Nah, tetapi bahwa tanda-tandanya, gejalanya PKS ingin juga bergabung, berkoalisi dengan Pak Prabowo. Akan tetapi bahwa gejala itu, wacana itu kemudian ditentang cukup keras oleh mantan politisi PKS sendiri. Mantan politisi PKS yang hari ini mufarokoh atau memisahkan diri keluar dari PKS dan mendirikan partai sendiri, yakni Partai Gelora, pimpinan Anies Mata. Termasuk diantaranya adalah Wakil Ketua Umumnya Pak Fahri Hamzah. Politisi-politisi PKS yang ada di Gelora, yang selama ini memang menjadi pendukung kuat Pak Prabowo, menolak. Atau cara halusnya adalah meminta berpikir ulang, mengkaji ulang terhadap PKS yang ingin bergabung dengan koalisi Prabowo. Hal itu dikarenakan menurut mereka, para politisi PKS yang ada di Gelora, ada beberapa alasan, termasuk alasan ideologi dan karakter politik yang selama ini dilakukan oleh politisi PKS dan pendukungnya terhadap Pak Prabowo, juga terhadap Pak Jokowi. Yakni bahwa selama ini banyak pendukung PKS yang di dalam masa kampanye kemarin atau bahkan sebelumnya mencap Pak Prabowo sebagai pengkhianat karena dulu mau bergabung dengan Pak Jokowi pasca Pilpres 2019 dengan persediaannya dijadikan menteri oleh Pak Jokowi. Nah, setelah itu kan memang gencar sekali serangan-serangan terhadap Pak Prabowo dari para pendukung PKS yang mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah pengkhianat gitu. Nah, atas sikap-sikap seperti itu, ideologi yang dipakai oleh para pendukung PKS inilah kemudian Fahri Hamzah dan juga yang lainnya mengingatkan kembali agar PKS mengkaji ulang. Apa tidak aneh, apa tidak sumir kalau kemudian PKS akan bergabung dengan Pak Prabowo? Apakah kemudian tidak bertentangan dengan sikap-sikap para pendukungnya dan politisi PKS yang selama ini mencap Pak Prabowo sebagai pengkhianat? Masuk akal juga saya kira permintaannya Pak Fahri Hamzah dan para pendukung Partai Gelora yang lain, para elit di politisi Gelora ini ketika menyinggung hal tersebut. Nah, apalagi kemudian banyak sekali juga para pendukungnya PKS yang selama ini menyalahkan, menghujat, mencerca Pak Jokowi. Nah, sementara kita juga tahu bahwa Pak Jokowi ada di barisannya Pak Prabowo. Nah, mungkinkah dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi Pak Prabowo yang sudah dicap sebagai pengkhianat, dalam kondisi Pak Prabowo bergandengan tangan sangat erat dengan Pak Jokowi, kemudian PKS bisa menyesuaikan diri, bisa ikut tunduk terhadap kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang akan dikenakan oleh koalisinya Pak Prabowo. Nah, ini memang pertanyaan besar, pertanyaan berat yang harus dijawab oleh PKS itu sendiri. Karena konsekuensi menjadi koalisinya Pak Prabowo ya harus seiring sejalan dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo nanti. Plus juga harus seiring sejalan dengan
sikap kebersamaannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yaitu saya kira harga mati, nggak bisa ditawar. Jangan-jangan nanti hanya memburu kepentingan politik, memburu jabatan-jabatan strategis yang diajukan kepada Pak Prabowo, bersedia berkoalisi, tapi di belakang para pendukungnya dibiarkan menghujat Pak Prabowo, menghujat Pak Jokowi. Ya ini kan nggak lucu. Dan itu tidak boleh terjadi. Kalau mau koalisi bareng-bareng ya harus seiring sejalan, seia sekata, siap gerak gitu dengan kebijakannya Pak Prabowo dengan sikap-sikap politiknya Pak Jokowi ke depan. Itu saya kira harga mati. Jangan ada kemudian politisi PKS bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, tapi para pendukungnya di belakang terus-terusan mengatakan Pak Prabowo pengkhianat, Presiden curang, Pak Jokowi PKI misalkan, anti-Islam, musuh Islam, dan seterusnya. Itu kan nggak boleh terjadi, itu kan ingin enaknya saja. Itu yang namanya bermain double kaki kan. Sama seperti PDIP kemarin kan, Pak Puan Maharani mengatakan hubungannya nggak ada masalah dengan Pak Prabowo, Ibu Megawati hubungannya juga baik secara personal dengan Pak Prabowo, baik dengan Gerindra dan seterusnya. Tetapi kemudian para politisinya seenaknya juga menghamburkan narasi kebencian, permusuhan kepada Pak Jokowi. Ini kan tidak lucu dan tidak boleh terjadi. Mudah-mudahan segera terjawab tentang persoalan itu. Dan saya kira otoritas penuh ada di tangan Pak Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden terpilih dan wakil presiden. Apakah akan diterima PKS menjadi koalisinya atau tidak? Itu saya kira tidak kurang pakar lah ya Pak Prabowo untuk menimbang untung dan ruginya ketika berkoalisi dengan PKS. Banyak untungnya apa banyak ruginya, kan begitu. Begitu juga sebaliknya, ketika PKS kemudian tidak diterima menjadi koalisinya Pak Prabowo, misalkan akan mengambil sikap oposisi, untung dan ruginya seperti apa bagi pemerintah? Saya kira elit-elit koalisinya Pak Prabowo bisa menakar itu. Monggo saja. Yang penting jelas rumusnya adalah jangan sampai kemudian koalisinya justru menimbulkan madorot, menimbulkan ketidakbaikan, kemadorotan, keburukan. Jangan sampai seperti itu. Berkoalisi harus menambah kebaikan, menambah kekuatan. Jangan sebaliknya. Dan jangan menjadi musuh dalam selimut. Gitu. Jangan menggunting dalam lipatan. Ini saya baca perang terbukanya antara politisi PKS dengan politisi Partai Gelora yang notabene adalah mantan politisi PKS. Judulnya aja udah keren ya, Perang Terbuka PKS vs Gelora. Ini ditulis oleh Detik hari ini Selasa. Partai Gelora dan Partai Keadilan Sejahtera tengah panas. Kedua partai ini terlibat saling serang lantaran persoalan hendak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Perselisihan kedua partai ini bermula dari Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq yang menolak PKS mendukung pemerintahan Prabowo Gibran pada hari Minggu kemarin. Dia awalnya menyoroti adanya pembelahan sikap antara elit PKS dan massa pendukungnya. Betul. Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dan massa pendukungnya, kata Mahfud Siddiq. Tak berhenti sampai di situ, Mahfud juga mengungkit PKS yang pernah menyerang Prabowo Gibran. Bahkan kata dia, serangan itu sangat ideologis dan menyerang sosok presiden dan wakil presiden terpilih. Seingat saya, selama proses kampanye di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dan dalam menyerang sosok Prabowo Gibran, kata Mahfud.
Dia lantas mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS. Dia membahas analogi dari PKS soal Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Fir'aun. Karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra. Oh, ya. Jadi menganalogikan Anies sebagai Nabi Musa, Pak Prabowo sebagai Fir'aun, ini kan jahat sekali. Sehingga kemudian apa yang telah diambil oleh Nabi Musa dalam tanda kurung Anies yang sesungguhnya merupakan hutang tidak perlu dibayarkan. Mungkin dianggap harta rampasan perang begitu ya. Sadis ya itu bang, alasan itu politik identitas yang sangat berbahaya. Hutang ya hutang saja, nyari hutang. Kemudian mengatasnamakan Nabi Musa, mengklaim musuhnya Fir'aun, enak saja. Emang sampean pangeran apa? Merasa paling benar, merasa sebagai nabi, penjorangan, perengkolang pisan. Selain itu, Mahfud juga mengungkit kembali pernyataan, oh sudah tadi ya. Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo. Betul, umumnya datang dari basis pendukung PKS. Ya, betul. Dia menegaskan selama ini Jokowi dan Prabowo juga telah mengingatkan untuk tidak memberikan narasi yang memecah belah politik dan ideologi. Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan Capres Prabowo, katanya. Oke ya, saya kira sekali lagi monggo Pak Prabowo dan juga tim TKN untuk menimbang, menakar untung dan rugi ketika berkoalisi dengan PKS. Kalau banyak untungnya monggo, kalau banyak ruginya ya jangan. Ngapain kalau kerugian kemudian akan lebih besar, kok kita sudah tahu itu, kemudian malah berkoalisi, itu namanya menceburkan diri dalam kerugian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.